tugas sekda membantu Bupati. Sekda bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Sekda mengkoordinasikan kegiatan dinas dan lembaga di lingkungan pemerintahan kabupaten, Sekda mengawasi pelaksanaan tugas dan program di lingkungan pemerintah, mengelola keuangan, mengelola kepegawaian. Orang itu belajar opo loh. Anu Mas, belajar iki apa? Tugas-tugas sekda. Waduh, apa temen sih Mas? Ya, siapa tahu bisa ngelamar jadi sekda Mas. Ini pas banget. Gajinya mungkin gede Mas. Ya, pasti gede. Tapi kan nggak tahu masyarakat sipil bisa apa enggak. Nah, kita kan sipil. Tetap nggak bisa, Ger. Tapi kan ya nggak apa-apa toh. Belajar gini. Siapa tahu bisa. Tapi lagi rame Mas, memang Mas. Ini kan sekda kita ini kan masih apa namanya PLT ya. PLT. Jadi yang definitif ini sedang dalam proses. Oh, masih seleksi penjaringan. Ya. Kalau nggak salah kemarin itu 8 orang yang daftar, kemudian merucut jadi 6. Ini kayaknya bakal merucut lagi jadi 3. Oh. Nah ini menarik sebenarnya kalau kita ngobrolin masalah sekda ini, karena anak bahasane konco-konco ini wali kelas lah. Jadi ketua kelas kok wali kelas. Tapi kalau yang ngobrol sekelas kita yo nggak ada, harus ada yang ngerti ini Mas. Harus ada yang ngerti, kalau enggak yo nguap gitu aja. Iya ya, minimal bisa tanya-tanya apa gitu kan. Betul. Kamu, saya dulu tuh bareng. Tapi ya namanya obrolan pinggir jalan ya. Tapi yang Mas Rudi tadi belajar tadi, namanya ketua kelas ya harus paham Ya, keluar dengan anggota orang di dalam kelas itu. Kelas di sini tentu kategorinya ASN. Oh iya. Nah dialah yang tertinggi, jabatan tertinggi. Makanya Oke, Mas, kita di situ ya. nanti ngobrol tentang Udah, Pak. sekda ini jelas panjang banget. Langsung taruh dulu. Lebih terarah kalau ada orang yang Langsung bisa mengarahkan sebenarnya. Oh gitu. Iya kayak Mas, iki koyone Bapak EDW loh Mas. Mungkin bisa ini. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam ya Allah Pak, kabarnya Pak sehat Pak. Alhamdulillah. Barakallah. Tadi Oh ini ada buat Sehat, Pak. juga ini. Alhamdulillah. Moga Kalau sudah ganggu ini. Boten. Saya ngobrol santai. Ya soalnya ada Sudah ketemu sesuatu Mau- periksa dulu Pak. ada petani. Aduh sehat Pak. Petani ya. Bos petani ini. Iya iya iya. 4L. Apa itu? Lo lagi. Lah, itu lagi. Oh iya. Gak ganggu ini. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Ya ya. Sangat nih Pak. Oh gitu. Sangat nih. Pesen kopi sama teh. Matus pandrek kamu matus Bapak mau? teh. Iya, kopi Tapi ya. nggak ada katanya. Oh, teh mau lah makin Ya teh. Ya teh aja Mas. Ya. Jadi ini barusan ini kan ya memang kami sering ngobrol di sini, Pak. Membahas beberapa hal yang mungkin hanya sebatas pembahasan kami aja terkait ini bermanfaat atau tidaknya, yang pasti Makasih Mas. ya inilah apa yang mampu kita kulik lah, ya apa yang mampu kita terjemahkan dalam bahasa kami, bahasa terus lah Pak, bahasa obrolan pinggir jalan. Iya iya iya. Nah ini kebetulan tadi kok Mas Rudi ini belajar opo gitu Pak, tadi langsung bahas masalah tugas-tugas sekda lah, apa temen lah kira-kira. Oh. Nah, Memang kebetulan- lagi anu ya, lagi proses pansel ya. Iya betul Pak. Nah, itu ikut seleksi. Kan tidak Pak. Maunya gitu. Oh gitu ya.
Tapi kan kita sipil. Oh, Nah, iya. mumpung ada bapaknya orang Pringsewu Nah, ini, oh, pingin dia pertama ya. ya. Oh, Belum ada peraturan untuk sekda itu diambil dari luar. Waduh, pupus harapan saya, Mas. oke, harus ngomong Pupus harapan saya ini. Ya, itu kan jabatan tertinggi di ASN, Iya, iya. sekda iya. itu kan. Ya. Mm-mm. Ya. Nah, terkait perekrutan sekda ini, Pak, kan tentunya butuh panitia seleksi pansel itu ya. Ya, ya. Sepengetahuan Pak Wanawir, pansel itu siapa sih yang bentuk sih, Pak? Oh ya. Kalau itu pertanyaannya dulu saya pernah pansel Oh, alhamdulillah. Ya, ada dan- pengalaman dan- Bapak kan? dan mempansel jabatan sekda juga dulu. Oh, itu waktu zaman Maaf, jabatan dinas. dinas ya? Ya, dinas waktu itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau nggak salah Pak Andi yang sekarang PLT. PLT Sekda itu dulu saya yang mempanselnya. Oh, iya, 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 iya. Nah, setahu saya itu dari 2 unsur ya paling tidak. Minimal 2 unsur ya? Ya, artinya unsur internal Mm-mm. yaitu dari kalangan pemerintah Betul. bisa mengambil pemerintah dari unsur provinsi Betul. dan bersama dengan Kabupaten. kabupaten. Hmm. Nah, yang kedua itu ada unsur eksternal. Mm-mm. Jadi eksternal itu diambilkan dari akademisi, dari Tokoh masyarakat, praktisi ya. Berarti saya bisa, Pak, jadi pansel ya, Pak? Ya bisa, tinggal keahlian sampean apa. Sisi bidang Oh, apa? harus ada keahlian ya, Pak? Nah, kalau nggak ada keahlian, pupus lagi nih, Mas, harapanku, Mas. Dan ada juga di situ disebutkan tokoh masyarakat. Jadi paling tidak pansel itu 5, paling tidak. Dari unsur pemerintah provinsi, kabupaten, Betul. ya. Kemudian dari akademisi Eksternalnya. 1, kemudian dari apa namanya masyarakat. tokoh masyarakat 1, lalu Praktisi, praktisi ya. 1, paling tidak itu. Ini setahu saya ya. Betul, betul. Ya, ya. Nah, sekarang gini, Pak. Ketika kita melibatkan 2 unsur tadi, pemerintahan dan eksternal di luar pemerintahan, tentunya kan ada poin atau ada nilai yang bisa diambil, Pak. Kalau dari pemerintahan jelaslah tatanan pemerintahan sekda harus mumpuni tentang itu. Betul. Yang kita tanyakan justru di eksternalnya. Ah, Nah, dilibatkannya tokoh masyarakat, praktisi, terus pemerhati pendidikan dan segala macam. Artinya kan kenapa mereka dilibatkan? Nah, poin apa yang bisa diambil dari itu? Media dilibatkan nggak itu? ya media meliput lah. Dia hanya menyampaikan. Masih ditepok si awal. Hanya meliput ya. Meliput peristiwa atau Perjalanannya. perjalanannya seperti apa. Nah, pertanyaan Mas Wahyu saya kira yang setahu saya, kenapa harus dari akademisi dilibatkan? Betul, Karena praktisi dilibatkan. calon pemimpin sekda itu harus memiliki wawasan yang luas. Mestinya dari unsur pendidikan, ya, dari akademisinya dia seperti apa. Betul. Tentu nggak boleh tamatan SMA, Betul. paling tidak sarjana. Nah, kalau sarjana sekarang ini pun kalau hanya S1 kurang. Ya paling tidak ya S2 lah. Syukur sampai S3. Yang fresh graduate itu belum lah ya. Yang masih fresh graduate itu belum ya. Ya belum. Butuh pengalaman. Ya. Pengalaman. Nah, kemudian dari akademisi kan menyorotnya dari aspek intelektualnya. Betul. Ya kan? Betul. Kemudian kemampuan berpikir secara Ide gagasan. makro ya, Betul. ide gagasannya seperti apa. Nah, itu tentu saja digali dari unsur akademisi kan. Ya. Nah, dari praktisi artinya mungkin ya nggak semua praktisi ya yang mewakili, tapi cukuplah bahwa seorang sekda itu bukan hanya berada pada kemampuan teoritis ya, tapi juga harus mengimplementasikan dari program-programnya bupati, visi misinya bupati, ya kan? Itu kan harus diturunkan ke sekda, lalu dijabarkan berdasarkan apa visi misi
bupati yang itu dikembangkan nantinya kepada satker. Betul. Seperti itu, ya kan? Berarti termasuk Nah. program kerja, baik anggarannya Oh maupun iya, semuanya ya. iya. Iya. Keuangan harus menguasai Betul. seorang sekda itu, ya kan? Perencanaan harus menguasai juga. Gitu. Wah, Jadi luar biasa, Mas Budi. bukan jabatan seala kadarnya, bukan. Jadi kalau Prince Sewu maju, itu kata kuncinya adalah bagaimana kemampuan sekda untuk mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada di Prince Sewu, ya kan? Nah, tentu mengacu kepada apa yang menjadi visi misinya Bupati dan wakil wakil bupati. Seperti itu. Dia harus mampu menjabarkan, Mas. sinkronisasinya itu memang Oh iya. pas gitu ya. Dia kan harus seorang koordinator dari satker. Ya kan? Yang mampu menerjemahkan apa Ya, visi Bupati. betul. Nah, itu dikembangkan lalu di Saya datang nggak? Pesan ini boleh duduk di mana ya? Aduh, Allah. Akbar, ini tokoh masyarakat Prince Sewu ini ya Allah. Salaman dulu Pak. Sehat-sehat. Pak Ketua. Ini ngomongin saya lagi nggak? Enggak. Ini agak lebih tinggi nih, agak lebih tinggi. ini Kadin Prince Sewu. Insya Allah Pak. Iya. Saya dulu pernah wakil Kadin. Oh iya. Waktu masih Tanggamus. Oh. Ketuanya dulu Pak Heru Hendarman. Saya wakil ketua dulu. Ya, saya ini bagian menggairahkan saja Pak. Ya, alhamdulillah setelah jadi kabupaten tersendiri, sampean diberi amanah, mudah-mudahan ya perekonomian di Prince Sewu ya akan lebih maju karena Amin. Enggak, itu Mas Dodi itu sebenarnya Viagra apa gimana? Kok kerjaannya menggairahkan gitu? Menggairahkan ekonomi gitu loh, gitu caranya. Jadi kita itu memang nggak kelihatan karena kontribusinya kan berupa sumbangsih pemikiran ya kepada tentunya penentu kebijakan semua masyarakat. Nah, dengan adanya begitu kadang kan bergairah nih, ada BUMD kan semuanya. Jadi nggak Ini lagi ngomongin seleksi sekda Mas Dodi. oh iya seleksi lagi. Jangan-jangan Mas Dodi Iya. seleksi. Jadi pansel kayaknya. Kembali Sek, Mas, Apa gue? Wah, pertanyaan terus. Ini loh. Oh, iya. Oke. Maksudnya Ini udah disediain. Saya udah pernah ya. Iya. Ditanya terus, yo kasihan toh Mas. tapi nyambi lah Mas Rudi, nyambi. Ya. Karena ini waktunya Bapak usia nih. Jadi nggak kayak kita. Ya namanya udah pensiunan. Terus gitu. Jangan gitu Mas. Ya, Senior Mas. Jangan salah kegiatan beliau juga di rumah masih padat. Iya. Terus gini Pak, ini kan berdasarkan informasi yang kita dapat waktu itu kan 8 berkas masuk dari 8 orang. Oh iya. Kemudian tersisa 6 orang. Nah 6 orang ini nanti akan merucut menjadi 3 orang. 3 orang. Kalau kita bicara siapa sih kandidat-kandidat yang ada di dalam itu, yang pertama jelas PLT yang sekarang. Oh, Pak Andi. Nah beliau memang ya. yang pasti itu sudah sangat teruji lah, baik masa jabatannya, kemudian berpengaruh juga terhadap integritas dari ASN yang ada karena dia sempat lama di inspektorat kan, Iya. Ya. artinya pengawalan terhadap Dulu kan DPU dulu. terus sebelumnya ke DSPU, Ya. kemudian ke inspektorat. Nah yang kedua ini putra daerah nih Pak. Jadi ada Pak Fadoli. Oh. Nah Pak Fadoli yang memang tinggalnya juga di Prince Sewu, ya hidup di Prince Sewu, Mantan kepala Bapeda ya. Kepala Bapeda. Ya. Dan kebetulan beliau juga termasuk tokohannya bisa diakui lah di Sewu. Artinya ini dua kandidat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga lagi itu ada Pak Haji Ahmad, ini kepala dinas PU. Ya. Nah sementara yang memang yang jadi perbincangan di 3 nama ini Pak di masyarakat. Walaupun ada Kiai Handri di perizinan satu atap, PTSP.
ATSP, kemudian ada yang lain. Cuman 3 ini yang memang Pak Itu Supri. sudah ngerucut. Pak Supri juga, Pak Kadis Supri, Pendidikan. Kadis Pendidikan. Sudah ngerucut 3 apa belum? Belum, Oh, masih belum. 6. Masih 6. Masih dari 9 jadi 6 tadi. Dari 8 menjadi 6. Oh, 8 jadi 6. Oke. Nah, ini hal yang menarik karena memang memang semua yang memutuskan iya dan tidaknya salah satunya adalah pansel. Ya, maka tadi saya sampaikan ke Bapak, alangkah bijaknya sebenarnya pemerintah ketika pansel terbentuk itu ada publishnya, Mas Dodi, Iya. supaya masyarakat tahu bahwa yang memutuskan, yang memilih besok itu dengan segala ketentuan yang dibuat adalah pansel. Iya. Nah, kalau masyarakat sendiri nggak tahu siapa panselnya kan sebenarnya agak lucu nih kedengarannya, Oh, kan Pak Wanawir. iya. Nah, melihat itu, Pak, melihat beberapa kandidat dan bagaimana juga publish terkait dengan pansel, kok sampai hari ini juga seperti tidak maksimal. Ini menurut Bapak gimana tuh, Pak? Yang pertama, saya terus terang juga tidak tahu ya. Nah, kan Panselnya tuh siapa saja. Berarti idem, Pak. Ya, idem. Idem sama saja. Artinya siapa saja, apakah sudah memenuhi 2 kriteria Yang pokok tadi. yang dari unsur internal Internal dan dan eksternal eksternal. atau belum? Mm-mm. Nah, kalau belum ini ya mestinya bupati ya harus memperhatikan 2 unsur penting itu, gitu loh. Mm-mm. Sehingga bisa memberikan pemahaman atau menggali kemampuan si calon itu sesuai dengan potensi daerah yang ada di sini di Kabupaten Pringsewu. Karena mestinya kan harus tokohnya tokoh Pringsewu, Harusnya. ya kan? Iya. Kemudian akademisnya juga Mumpuni Pringsewu, gitu kan? Kemudian praktisinya juga diambil Pringsewu, mestinya begitu menurut saya. Karena ini untuk Pringsewu, gitu loh, ya kan? Betul. Itu. Nah, yang 2 unsur dari provinsi dan kabupaten yang monggo itu kewenangan Iya. bupati ya. Karena internal ya, Ya, jatuhnya internal ya. itu ditunjuk yang memiliki keahlian. Betul. Nah, itu ya, yang pertama yang saya tahu seperti itu, Mas. Betul, betul. Kondisinya. Nah, kansnya, karena Bapak kan pernah jadi pansel nih, Pak. Kans memutuskan sebuah kebijakan atau keputusan itu berapa persentasenya antara internal dan eksternal tadi? Oh, Berdasarkan enggak, kalau sudah jadi pansel, itu ya satu tim. Oh gitu. Jadi keputusannya itu melalui musyawarah mufakat. Iya, musyawarah mufakat Oke. berdasarkan kepada penilaian masing-masing tim Betul, tadi. sesuai yang tadi itu ya. Nanti mestinya, misalnya saya menilai siapalah, Bapak Doli atau siapa, sekian. Kemudian kita nih jadi tim nih misalnya, tambahan berapa, itu di total nilai, yang kalau saya dulu ya, Iya. dari 6 katakanlah, setelah seleksi berkas mungkin ya, itu turun jadi 3, ya berdasarkan ranking. Nah, itu mestinya. Nah, 3 itu nanti diserahkan bupati. Kalau yang kemarin sih rankingnya sih tampil tuh, Pak. Publish kemarin. Nilainya publish. Nilainya. Bahkan Pak Padoli ada dari urutan pertama. Setelah itu Pak Andi. Ya itu nilai apa dulu? Berkas atau sudah? Saya belum, karena dari Belum kan? dari 8 ke 6 itu. Oh iya, itu kan Iya. biasanya seleksi berkas namanya. Oh. Ya. Nanti ada seleksi akademik, ya kan? Kemudian kemampuan, Betul. Komunikasi kemudian, ya. komunikasi, kemampuan. Ya kemampuan itu banyak hal. Ya. Artinya kalau dia diberi amanah itu, apakah bisa memahami kondisi, ya kan? Internal. Membangun dengan mitra-mitra, termasuk itu kan menjadi bagian daripada seorang leader di sekda gitu loh. Pak, sebenarnya posisi sekda itu apa sih Pak yang kok dipandang penting gitu kalau di mata kami masyarakat? Buat apa sih sekda itu sebenarnya Pak? Nah, kita kan orang awam kan nggak ngerti. Nggak paham ya. Jadi Ya. masa bodoh lah masalah seleksi apa. Ya, gitu. saya memahami ya. Orang awam itu, Pak. Orang awam, Pak.
Ya kalau beliau kan yang paling penting bagaimana tempat wisatanya maju. Apalagi kami petani, Pak. Di Pringsewu itu banyak tumbuh pariwisata, Iya, banyak pengunjung. tempat-tempat destinasi, kemudian mampu. Nah, itu sebenarnya bagian daripada yang menjual destinasi di Pringsewu sampean gitu ya. Jadi peran sekda juga bisa di situ. Oh itu penting. Justru sekda itulah yang Benerin tuh. Bener, Mas. Aku tadi belajar ilmunya sekda itu. Ngitip kewajibannya. Artinya gini loh, kalau sudah jadi sekda itu enggak mestinya mata beliau itu harus terbuka 360 derajat. Waduh, muter-muter, Pak. Kayak muter-muter. Tidak hanya di depan mata kayak kacamata kuda, bukan. semua lini ya. Semua lini. Itu sekda apa kamera Google? Nah, Iya, namanya harus begitu. Melihat yang di depan, di samping, di belakang, di atas, di bawah. Itu. ini Pak, mohon maaf. Kalau sekarang lagi tren bola ya, saya coba kalau boleh dianalogikan tim bola itu Pak. Nah, sekda ini bagian apa Pak? Ada striker, bagian depan, Ya playmaker. kapten lah dia. Oh, kapten. Iya. Atau kiper, jaga gawang Pak. Hah? Ketua kelas Wah, tadi. Kelas itu, kapten ya. Kapten. Jadi penyemangat Iya, semua, motivasi, motivasi, mengarahkan, Betul. atur strategi. Nah, Waduh. Jadi tangan kanannya ini Bupati. Loh, kalau sekda jadi kapten, bupatinya jadi apa? Enggak kan Kalah, kan beda. Ya. Nah, ini Produser ya. Baru obrolan masuk ini. Nah, ketika sekda tidak mampu menerjemahkan energinya Bupati. maupun wakil bupati, ya berarti saya sekda dianggap gagal. Gagal. Karena sekda tugasnya Ya. itu bagaimana program-program bupati wakil itu bisa terrealisasi semua lewat seluruh satker di bawah dia. OPD itu. Jadi kewenangan bupati itu nanti kan kalau pansel itu hasil pansel ya, jabatan sekda pansel itu paling tidak akan 2 tahun. Oh gitu. Ya lebih dari 2 tahun kalau memang bupati masih merasa memerlukan dan cocok untuk diajak kerja sama sesuai dengan visi dia, bisa diperpanjang. Kan gitu ya. Kalau enggak ya 2 tahun itu. Cuma kalau hasil pansel nggak boleh sebelum 2 tahun digeser. Walaupun gagal. Walaupun gagal. Nah, tapi kalau 2 tahun gagal sebagai sekda, itu masalah panselnya itu. Jadi masih ada beban di situ, Pak. Ada tanggung jawab. Dan bupati juga salah memilih. Nah, panselnya Karena kan tadi gini loh, kan 3 diajukan. Iya, Ini kan ibaratnya sama-sama punya kan. betul. Walaupun urutan 1, 2, 3 itu kan hanya ranking isi. angkanya aja. Angkanya. Sebatas Tapi angka. kannya kan sama. Jadi boleh ngambil 3, boleh yang nomor 3, boleh yang ngambil nomor 2, ranking 2, boleh ngambil ranking Itu 1. tidak harus di rankingan yang pertama itu ya, Pak ya? Ya tergantung bupati. Tergantung bupati, ya. Artinya Seleranya. pansel ini sudah memberikan ya apa ya, bukan cek kosong harusnya ya kan, bahwa 3 orang ini mampu loh Pak. Bapak mau milih mana aja mampu. Nah, logikanya begitu, logikanya. Iya. Nah, makanya ketika nanti gagal, nah itu yang salah ya bupati, milih panselnya juga salah. Nah, justru itu Pak. Kita untuk meminimalkan salah tadi, makanya tab-tabnya harus benar dulu, Mas. Makanya tadi saya bilang pansel ketika terbentuk, Nah, publishnya nggak ada. nah, terbentuk terus mana? Terus siapa lu? Siapa orangnya? Nah. Ya karena nggak ada. Berarti publishnya. transparansinya kurang dong. Ini Makanya keterbukaan publik itu yang saya tekankan dari berarti awal. kebalikannya waktu seleksi yang kemarin itu yang begitu. Jadi kalau itu kan udah jelas itu. Itu iya. Kalau ini nggak ada. Nah itu. Nah jadi masalah begini. Nah, Oke lah, sekda terpilih. Alhamdulillah mampu menerjemahkan apa yang bupati dan wakil bupati mau. visi misinya lah. Visi misinya. Janji-janji Tapi politik. permasalahannya Pak, kepengawasan berjalannya pemerintah itu kan dari berbagai lini nih, berbagai sumber. Semua boleh mengawasi, boleh mengamati. Walaupun toh nanti semua bermuara kepada si pengambil kebijakan tadi. Hukum lah. Pertanyaan saya, ini yang lagi hangat kemarin-kemarin. Ah, Kalau sampai terjadi yang seperti kemarin, Sekda Pringsewu bermasalah, sejauh mana pengaturan Bapak itu pemerintah mampu mengcover paling tidak pendampingan lah. Karena saya lihat yang kemarin ini
hampir tidak ada pendampingan. Nah kalau sekda kita nih yang baru terpilih, tiba-tiba ada beberapa golongan atau orang atau bahkan organisasi yang nggak suka, kemudian membenturkan dengan berbagai permasalahan, masuk ke ranah hukum. Nah terus apa yang bisa dilakukan pemerintah? Padahal sekda adalah ketua kelas, Ya, kaptennya loh. nah itu. Nah, Artinya perlu ban serap nggak gitu? Apa gimana? iya, harusnya apa yang bisa pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil perempuan Buat mengantisipasi minimal ya. Justru yang katakan manfaat dari pansel itu, ya kan, itu kan akan menggali si calon itu, bukan sekedar sampai ke titik tadi. akademisinya, bukan sekedar pengalamannya, ya tapi kan komitmen loh, Nah, itu Pak. komitmen dia setelah duduk itu mau membawa kemana Betul. para pegawainya, ya kan, para dinas-dinasnya, dan prinsip ini buat warna apa. Betul. Karena kalau bupati kan dia jabatan politis, Betul. dan dia seorang top leader paling atas. Betul. Kamu kerjakan ini, saya punya visi misi ini, kamu jabarkan, ya kan? Kalau perlu anggaran berapa? Kan gitu loh. Iya, betul. Nah, tapi tidak boleh jorok. Nah, Itu komitmen tadi. betul. Ya bentengnya iman dan takwa lah, gitu. Iya, Benteng utama, ya enggak? Betul, betul. Tapi yang benar gitu loh, bukan sekedar iman diucapkan. Betul, betul. Implementasinya juga jelas ya Pak ya. Ya jelas. Jadi memang Artinya perlu nggak melanggar sekali. gitu hukum. Orang kan gitu loh. Chemistry dengan Forkopimda ini memang harus benar-benar Iya. erat betul. Ya kalau di antara Forkopimda sudah tidak harmonis, kan repot ini. Ya, itu yang saya katakan tadi. Ya kan? Ibarat CCTV-nya kan 360 derajat. Iya, Harus semua. memandang kan. Oh, dari orang yang Nah, iya. Nah, kalau dia dapat misalnya ya, tunjangan kinerjanya tinggi, wajar. Memang dia bebannya juga bebannya berat. Gitu loh. Beliau Iya, itu kan Rudi. ini Mas Wahyu, seorang sekda itu kan pemimpinnya apa ASN ya. ASN. Iya, otomatis kan sebagai seorang pemimpin ya harus bisa meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Dulu kan PNS itu Pak ya, PNS ya. Ya kalau dikaitkan dengan masalah kesejahteraan, PNS itu kan paling naiknya sedikit. Tapi terus-terusan. Sekarang apa? ASN ya? ASN. Agak sedikit naik lah. Ya, Stagnan dong. ya, itu bagian daripada perencanaan dia. Supaya bagaimana para pegawainya kinerjanya bagus. Nah, tapi harus diimbangi dengan punishment juga. Iya. Kalau dia salah, keliru, harus ada hukuman. Gitu. Oke, namanya. Pak, kira-kira ada Kalau celah dia nggak, Pak? berprestasi, kasih Reward. Kira-kira ada celah nggak Pak di pansel ini? Apa, Kebocoran-kebocoran gitu. celah-celah, aku nitip ini aja yang dijadiin gitu Pak. Atau nanti ada sabdo pandito ratu dari atas kan harus ini. yang saya tahu, ini saya bukan mengada-ada ya. Saya jujur, saya katakan. Pernah ada yang mau menggoda, membawa sejumlah uang. Tapi alhamdulillah Mas, Diterima. saya bukan malaikat. Tapi, Oh, iya. Beliau cerita pengalaman Itu, dulu. saya cerita pengalaman saya. Masih di pansel. Dan saya kan menyadari saya orang biasa, maka harga diri itu saya pertahankan, ya kan? Maaf yang ngomong, sejak jadi panwas di Kabupaten Tanggamus dulu, oh banyak godaan itu. Iya. Tapi Artinya- alhamdulillah Artinya kemungkinan itu tetap ada ya Pak? bisa jadi. Tergantung Iya, moralitas tergantung panselnya moralitas sendiri. para pansel. Betul. Terganggu nggak dia itu? Betul. Itu kan? Betul, betul. Baik dengan kasat mata atau dengan halus kan bisa Iya. ditafsirkan. Iya, iya. Untung saya nggak Gitu jadi loh. pansel Mas. Oh kalau jadi tergoda saya Mas. Ya, alhamdulillah saya Iya, iya. bisa lepas dari godaan, gitu kan? Tapi harapan Pak Wanawe selaku tokoh ya, artinya
Ini kan kandidat kita ini orang-orang hebat semua nih, Pak. Ya. Pak Andi sudah teruji lah selama di Pringsewu bagaimana. Pak Fadoli sudah tidak diragukan dari Tanggamu sampai Pringsewu. Haji Ahmad pun begitu. Mas Supri, Kadis Pendidikan juga sudah teruji. Kayak Handri teruji. Ya kalau pesan saya kepada Bupati,